dari hari kembali ini dalam rangka untuk jamaah kita lanjutkan dengan kajian kita mudah-mudahan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan bagi yang membawa kertas dibuka halaman 154. Itu paragraf terakhir. Wa'alam ketahuilah olehmu anna syukra yata'allaqu bil qalbi wa bil lisani wa bil jawari. Ketahuilah olehmu bahwa syukur itu berkaitan dengan hati, dengan lisan atau lidah, dan dengan anggota badan. Amma bil qalbi, adapun syukur dengan hati, maka seperti yaitu bermaksud dengan kebaikan, wa ikmaluhu, dan menyembunyikannya jika pada khalqi, kepada seluruh makhluk. Jadi kalau kita bersyukur dengan hati, kebaikan yang kita lakukan itu kita sembunyikan. Kita tidak usah kasih tahu orang lain bahwa kita telah berbuat baik. Nah, itu namanya bil qalbi. Tapi kalau kita kebukakan kebaikan kita pada orang lain, maka berarti kita tidak mensyukurinya secara hati. Wa amma bil lisan, ada bersyukur dengan lisan, fa'idha syukrillahi ta'ala ditahmidah adarati alaihi. Adapun syukur dengan lisan yaitu melapangkan syukur kita pada Allah dengan memanjatkan puja-puji pada Allah yang menunjukkannya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mendapat kalimat, kita mengatakan alhamdulillah wa syukur. Itu namanya syukur bil lisan. Wa amma bil jawari, adapun syukur dengan anggota badan, pasti malunya akillah ta'ala fi ta'ala, yaitu menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk taat kepadanya. Nikmat sehat kita gunakan untuk sholat, untuk berbuat baik dan lain sebagainya. Buat tawaki dengan isti'anah dia alam maksiati, dan berlindung kepada Allah untuk minta tolong supaya tidak lakukan maksiat dengan anggota badannya. Apa contohnya? Hatta anna syukral ainaini anta syukrul ainin tarahu di muslimin. Bersyukurnya dua mata kita yaitu menutupi segala aib yang kau lihat pada orang muslim. Jadi kalau mata kita ini digunakan untuk melihat hal-hal yang maksiat, itu berarti mata kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mata kita khusus digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Wa syukrul udunaini, dan syukurnya dua telinga kiri dan kanan. Antas syukrul aini tasmarufi, maka dia akan menutupi setiap aib yang didengarnya. Baik berada di jumlah syukri alillah, dan inilah yang termasuk secara umum bersyukur kepada nikmat Allah bila Allah dengan anggota badan. Seperti kaki kita sehat, ya kiri kanan, kita ada perjalanan untuk berbuat baik. Jalan ke masjid berarti kita bersyukur. Tapi kalau kaki kita gunakan ke tempat-tempat yang maksiat, berarti kita tidak bersyukur. Tempat-tempat yang baik. Wasyukur bil lisan, dan syukur dengan lisan, lidzhari ridho Allah Ta'ala, yaitu menampakkan ridho kita kepada Allah, bahwa makhluk, dan itu memang yang diperintahkan. Bahkan kalau sallallahu seseorang Nabi pernah bersabda kepada seseorang berkata, "Kaifa asbahta?" Bagaimana keadaan
Kalau dia mengatakan menjawab saya dalam keadaan baik. Pada selesai soal, lalu Rasul mengulang lagi pertanyaan itu. Wakala bisa dan dia bertanya untuk yang ketiga kali. Jibril menjawab, Ahmadullah wa askur. Saya memuji kepada Allah dan bersyukur kepada-Nya. Bahwa sebenarnya tadi Arab kita dan inilah yang saya inginkan dari kau. Jadi kau selalu mengatakan alhamdulillah wa syukur. Wa kana salaf yatasaalun. Dan ulama salaf saling bertanya satu sama lain. Wa niyatu istiqlal syukrillah. Dan niat mereka adalah untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pun syakiru rupiah, agar orang yang bersyukur itu memberikan kepada orang lain. Jadi kalau kita punya sesuatu, kita berikan kepada orang lain agar kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Walaupun itu lalu rupiah, dan orang yang diajak bicara itu untuk menjadi utang. Wamakan melakukan dia, tujuan mereka tidak boleh dia. Bila dengan sauki dengan menampakkan kerinduan. Waktu waktu sekilaan kali setiap hamba ditanya tentang keadaannya. Bahwa bayana lalu dia menjelaskan ayyasyukur, dia bersyukur atau mengeluh. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah Nabi sekaligus raja, Nabi sekaligus orang yang paling kaya. Dia mengatakan ada mimpi Rabbi. Semua yang saya miliki adalah karena kemurahan Tuhan kepada saya. Dia berani, apakah saya akan bersyukur? Dia untuk memuji aku. Ya, dia berani atasku apapun. Apakah saya bersyukur karena Allah atau saya syukur? Ya. Jadi saudara kalau anda melihat di bumi di belakang ada yang pasti dia berani atasku apapun. Nah itu doanya Nabi Sulaiman supaya dia tetap bersyukur menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang berbahagia, dan dia menjaga dirinya dari perbuatan tersebut. Cuma kadang-kadang kita kalau tahu artinya apa itu bumi ya. Padahal waktu itu doa Nabi Sulaiman ya. Awiyastu atau dia diam. Bersyukur doakan, bersyukur kepada Allah bersyukur. Wasakwa maksiatun qadihah min ahlihi. Dan mengeluh merupakan maksiat yang jelek daripada orang yang beragama. Wa kaifa la yutasabba min malil wa biyadihi kullu ila akhir makhluk. Bagaimana mengeluh ini tidak baik, bahkan dia dari kerajaan yang memiliki kerajaan dan di tangan mengelola segala sesuatu ila akhir makhluk yang dimiliki oleh hamba budak. Layak ala sayyid, di mana hamba tidak mampu untuk berbuat sesuatu. Fal amru bil abdi illa yuqtil sabra ala al-bala wal qadar. Wa aqda bi aqda ila sabra an takuna sabra wa ta'ala. Jadi bagi seorang hamba yang tidak sabar dengan musibah yang diterimanya dan kodok yang diterimanya, dan dia selalu mengeluh atau merasa lemah, selalu mengadu bahwa seperti itu sebenarnya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengeluh itu hanya takut kepada Allah, karena Allah lah yang bisa menghilangkan keluhan-keluh kita itu. Jadi kepada orang lain itu tidak mengeluh, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala kita mesti dulu bahwa kita memang hamba yang lemah, yang perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwa publik Allah yang memberikan cobaan itu. Wal qadir ila idzalatil bala, dan Allah juga yang
menghilangkan segala ujian. Jadi musibah dari Allah kemudian Allah yang bisa menghilangkan musibah itu. Allah yang bisa mengangkatnya, itu maksudnya. Bila jalan keluar. Wa dzul 'abdi maulahu itu. Dan hamba merasa hina di depan Allah itu merupakan kemuliaan. Kita tidak boleh merasa hina di depan orang lain, tapi wajib merasa hina di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasaqwa ila ghairihi dzul, dan mengeluh kepada orang lain selain kepada Allah itu merupakan bentuk kehinaan atau kerendahan diri. Wa idza dzul 'abdi qawmi 'abdan selalu dzul qabih, dan menampakkan kehinaan bagi seorang hamba kepada saudaranya atau hamba seperti dirinya merupakan dzul qabih, merupakan kerendahan yang jelek sekali. Sehingga Allah berfirman, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah, padahal mereka tidak mempunyai rezeki, tidak bisa memberikan rezeki, karena itulah cari rezeki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Jadi kalau kita minta hamba itu sebenarnya datang dari Allah sendiri. Kita harus minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berikhtiar, berusaha. Jadi kalau kita bekerja, kita bergaji, ini sebenarnya rezeki dari Allah. Cuma gajinya dari majikan kita. Nah ini, itu harus dibedakan antara rezeki dan gaji. Kalau gaji sudah ditentukan, si A gaji sebulan 5 juta, tapi kalau rezeki dari Allah, karena itu dari Allah, maka tidak bisa ditebak. Ya, rezeki. Karena rezeki bentuknya banyak. Bisa berbentuk uang, bisa berbentuk kesehatan, bisa berbentuk keharmonisan, bisa berbentuk mempunyai anak-anak yang soleh, itu bentuk rezeki. Jadi rezeki pengertiannya lebih luas. Nah, sedangkan gaji itu bagian kecil dari rezeki yang bersifat materi, yang bersifat hasil. Itu harus dibedakan. Jadi innal ladzina tad'una min dunillahi ibadah amsalun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah, padahal dia hamba seperti kamu juga. Jadi tidak ada artinya. Sama seperti kita sedang mau jatuh, tapi berpegangannya kepada ranting yang kering, pasti dia akan jatuh. Karena maksudnya tidak kuat. Ya. Jadi ranting sudah mau patah, kita jadikan minta tolong kita pegang, akhirnya mau turun tumbang. Sini katakan fasyukur bil lisani min jumlah syukri, maka syukur dengan lidah dan ucapan besar alhamdulillah itu bagian daripada syukur. Waqad ruya telah diriwayatkan anak dan bahwa ada satu delegasi satu rombongan pada Umar bin Abdul Aziz telah datang menghadap Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah daripada dinasti Bani Umayyah. Ini khalifah yang terkenal sangat adil. Inilah satu-satunya khalifah pemimpin negara. Dia miskin, ya, gara-gara menjadi pejabat menjadi miskin. Kenapa? Karena hartanya. Jadi kalau anggaran negara tidak cukup untuk pakai miskin, maka harta dibagikan. Ya, dibagikan kepada rakyat. Jadi sebelum menjabat dia kaya, mempunyai 40 dirham. Tapi setelah pensiun dikabarkan hanya 40 dirham. Banyak apa? Untuk anggaran negara. Jadi diceritakan, ya, pernah. Jadi kalau setiap hari subuh Umar bin Abdul Aziz selalu membawa uang di kantor, ya, lalu dibagikan kepada rakyat. Semua dibagikan. Dengan cara apa? Dengan cara dia menutup kepalanya pakai topeng supaya orang yang kenal dia. Jadi yang terima itu siapa ya? Bodoh. Gak tahu seminggu setelah dia meninggal tidak ada lagi yang bagi, tidak lagi yang bersenjata pakai topeng. Itu ternyata Umar bin supaya dia tidak diketahui orang berbuat baik.
sampai demikiannya iman para sahabat dan Nabi. Jadi patokan ini tidak ada lagi yang masih sedekah. Ternyata itu orang sudah meninggal. Yang namanya Umar bin Khattab. Nah itu beda dari kita. Jadi sedekah 2000 dipamerkan, ya, supaya terpengen dilihat. Ini kita jalan. Ada nggak kira-kira pendapat kita ini? Enggak ada. Ya. Ada mungkin sedikit ya. Nah jadi pakol masyarakat ia terkelam lalu berdirilah pemuda itu berbicara pakola Umar al-kibru pakola ya amirul mukminin law kana al-amru bis-sinni lakana fil muslimin man huwa ahsanu minka. Wahai pakola Umar berkata yang dewasa. Jadi bukan anak muda yang berdiri. Ya amirul mukminin, kalau masalah itu diukur dengan usia, maka orang Islam itu adalah yang lebih tua dari engkau. Pakola lalu mengatakan tak kelam, silakan bicara. Apa yang ingin kau ungkapkan? Apa yang kau ingin sampaikan, Pakola? Lasna waktu rabbah, saya bukan utusan perempuan itu. Walau waktu rabbah, amma rabbah, fakal kau salah lain. Pasukan. Ada rabbah itu keinginan yang baik telah sampai kepada kami. Wa amma rabbah fakal amanna minna azka. Adapun yang dimaksud rabbah telah kami rasakan keadilannya. Wa inna ma nahnu wa syukri, sesungguhnya kami semua adalah utusan daripada syukur itu. Diinaka kami datang kepadamu, naskur kabil lisan. Kami bersyukur kepada engkau wahai Umar bin Abdul Aziz dengan lisan. Walan sorry. Dan setelah itu kami pulang. Jadi menggambarkan bahwa syukur atau kebenaran kita itu digunakan dengan yang baik, dengan cara menggunakan yang baik. Mata digunakan untuk yang baik, itu berarti bersyukur. Lidah digunakan untuk berbicara yang baik, itu berarti bersyukur. Tangan kita mengangkat sesuatu yang baik, itu berarti bersyukur. Kaki kita ajak berjalan ke tempat-tempat yang baik, itu juga bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sebaliknya, maka berarti kita maksiat terhadap syukur terhadap nikmat. Demikianlah dalam saya sampaikan.